Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Masana. Saya guru di MI Muhammadiyah 25 Surabaya sekaligus mahasiswa PPG UIN Suska Riau. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran bahasa Indonesia tentang resensi buku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku kelas 6B, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Hayya bina nakro duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Jivan. Silahkan duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, adakah yang ingat materi kemarin yang kita pelajari tentang apa? Ya? Materi sebelumnya yaitu menjelaskan tentang unsur intrinsik dalam buku cerita. Oke, ada yang tahu unsur intrinsik yang ada di buku cerita itu termasuk apa saja? Ayo Bi. Tokoh, terus suasana, latar tempat, latar waktu, pesan atau amanat. Oke, bagus sekali. Kasih good job untuk Albi. Good job. Oke. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang unsur intrinsik yang ada di dalam buku, maka hari ini kita akan membahas tentang resensi buku ya. Nah, di dalam resensi buku ini nanti kalian akan dijelaskan oleh Bu Rohim untuk materinya secara mendetail. Setelah itu nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan, yaitu membuat resensi buku cerita. Nah, resensinya nanti kita buat dalam bentuk peta konsep. Nanti Bu Rohim kasih contoh untuk peta konsepnya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, nah sebelum dimulai, mari kita tepuk untuk lebih semangat lagi belajar kita, yaitu tepuk 7 kebiasaan ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk 7 kebiasaan. Bangun pagi semangat kita daripada bersyukur pada Ilahi. Olahraga itu pasti makan sehat dan gizi. Gemar belajar udara bermasyarakat sejak dini. Tidur cepat ku nikmati agar besok bangun pagi semangatku lebih tinggi. 7 kebiasaan
Oke, bagus sekali semangat kalian. Oke, nah sekarang kita masuk di materi kita yaitu tentang resensi buku. Nah, apa sih tujuannya kita belajar tentang resensi buku ini? Nah, supaya kalian bisa mengevaluasi apakah buku yang setiap hari kalian baca di perpustakaan itu baik atau tidak. Kalian tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa, tahu penulisnya itu siapa, gitu ya. Kemudian selain itu kalian dengan membuat resensi, kalian juga bisa membuat namanya peta konsep ya. Nah, selain itu, setelah kalian mempelajari resensi buku ini, kalian bisa merekomendasikan ke temanmu apakah buku ini layak untuk kalian baca atau tidak. Apa sih resensi itu? Resensi adalah, coba dibaca bersama, ulasan atau penilaian terhadap sebuah buku. Oke. Kemudian tujuannya apa sih kita membuat resensi? Untuk memberi gambaran kepada orang lain tentang isi dan kualitas buku tersebut. Oke, bagus. Jadi tujuannya supaya kita bisa memberikan gambaran ke orang lain bahwa buku itu berkualitas atau tidak, ya. Nah, mengapa kita perlu membuat resensi? Kenapa? Supaya bisa memberi informasi kepada orang lain, bisa mengajak orang lain supaya ikut membaca buku tersebut, ya. Kemudian bisa melatih kemampuan berpikir, ya. Ini unsur-unsur resensi. Nah, nanti kalian ketika meresensi buku yang harus diperhatikan adalah yang pertama identitas dari buku itu. Identitas dari buku itu menyangkut ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kemudian jumlah halaman. Nah, bagian-bagian dari identitas buku ini ada di halaman awal buku, ya. Kemudian isi ringkasan buku atau inti dari cerita buku itu apa sih? Nah, itu kita juga harus mencari tahu. Kemudian kelebihan dari buku itu apa? Kekurangannya apa? Baru nanti kita memberikan pendapat atau rekomendasi. Misalnya pendapatnya, oh buku ini bagus, ya, cocok dibaca oleh anak-anak seusia kita. Misalnya seperti itu, ya. Nah, ini Bu Rahim kasih contoh identitas buku dari Laskar Pelangi. Jadi kita bersama-sama akan meresensi buku yang judulnya Laskar Pelangi. Ada yang pernah nonton filmnya? Belum? Belum. Ya. Jadi buku Laskar Pelangi ini sudah dibuat menjadi film, ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube, ya, filmnya itu seperti apa. Nah, ini kita bersama-sama akan membuat resensi bukunya. Judulnya Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, penerbitnya Bentang Pustaka, tahun terbitnya 2005, jumlah halamannya banyak, ya, 529 halaman, agak tebal, ya, karena ini ceritanya sangat panjang dan menarik, ya. Nah, ini contoh ringkasannya. Kalau yang tadi kan apa? Yang ini apa ini? Identitas. Kalau yang ini ringkasan isi dari buku Laskar Pelangi. Buku ini menceritakan tentang perjuangan 10 anak. Ya, anak itu ingin bersekolah tapi sekolahnya mau tutup karena jumlah siswanya kurang. Akhirnya 10 anak ini berjuang bagaimana supaya sekolahnya itu tadi tidak sampai ditutup, ya. Itu ringkasan dari buku Laskar Pelangi. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Ya, ceritanya inspiratif, menyentuh hati, ya. Kemudian kekurangannya ada beberapa kata yang sulit dipahami, ya.
kata-katanya karena mungkin ada yang menggunakan bahasa daerah jadi sulit untuk dipahami. Nah ini contoh dari pendapat. Misalnya nanti kalian berpendapat lain boleh, tapi ini hanya contoh ya. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar karena memberikan semangat belajar dan pantang menyerah ya. Nah itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh Akila, silahkan Akila. Selain buku cerita apa bisa dibuat resensi? Oke, Akila bertanya, apakah bisa selain buku cerita itu dibuat resensi? Bisa, ya. Semua jenis buku bisa diresensi, ya. Dicari kelemahan, kelebihannya bisa. Tapi yang kita pelajari saat ini yang bentuknya adalah buku cerita. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Akila. Kita kasih good job. Good job. Oke, silakan ambil satu buku. Yang mana? Yang mana ini? Oke. Yang mana? Pilih satu-satu. Oke. Ambil satu bukunya. Yang mana? Yang mana? Pilih satu-satu saja. Oke, sudah? Oke, ada yang sulit? Enggak ya, mudah ya. Dibaca bergantian supaya semuanya paham isi dari bukunya. Apa? Ini. Oh ya, slide-nya yang tadi ya, urutannya ya. Oke. Oke, bisa dilihat di layar ya untuk urutannya yang tadi. Nih. Ya. Identitasnya, kemudian isi ringkasan ceritanya, kelebihan kekurangan sama pendapat. Ya bisa. Oke, akan diperhatikan. Yang mana? Ringkasan cerita. Ya berarti gini kamu siapa sih ini? Si kanan terus kan? Si kanan mengajak bersembunyi siapa? Ya. Ya, kalau kamu kesulitan ya dicari intinya saja ya. Yang bosan ini siapa? Yang merasa bosan? Yang merasa bosan dengan Sania ini siapa? Kaos kaki. Oh, kaos kakinya. Berarti kaos kaki itu ingin bersembunyi karena apa? Karena bosan dengan Cara pemiliknya pendapat. Nah, bisa. Oke, ada kelompok yang sudah selesai. Oke, good job. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mangga akan presentasi tentang resensi buku cerita. Yang pertama, identitas buku. Judulnya Ayo Sembunyi. Penulisnya Nabila Anwar. Penerbit 3 serangkai dan tahun terbitnya 2019. Dan terakhir jumlah halamannya 35 halaman. Kelebihannya, 1. Menarik. Yang kedua, gambarnya bagus dan jelas. Kemudian kekurangannya, cerita kurang panjang, kemudian cover kurang menarik. Kemudian yang keempat, ringkasan cerita.
tentang para kaos kaki yang bersembunyi karena bosan dengan perlakuan sang pemilik. Dan yang terakhir, pendapat. Cerita dapat dibuat lebih panjang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kucap untuk kelompok mangga. Kucap. Saya dari kelompok Markisa akan mempresentasikan hasil resensi buku cerita yang berjudul Aku Bisa Pakai Sepatu Sendiri. Identitas buku. Judul Aku Bisa Pakai Sepatu Sendiri. Penulisnya ditulis oleh Lia Herliana. Penerbit 3 serangkai. Jumlah halaman yaitu 36 halaman. Kelebihan buku ini yaitu ceritanya sangat edukatif dan bahasanya mudah dipahami. Kekurangannya, ceritanya terlalu pendek untuk dibaca. Ringkasan ceritanya tentang seorang anak yang ingin membeli sepatu baru, tapi ia dikasih syarat oleh ibunya, yaitu ia harus bisa memakai sepatu sendiri. Pendapat atau rekomendasi saya, buku ini cocok dibaca oleh seorang pelajar yang belum bisa memakai sepatu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kucap untuk kelompok Markisa. Kucap. Identitas buku. Terus kelebihannya. Terus kekurangannya. Apalagi isi ceritanya. Kemudian apalagi pendapat atau rekomendasi. Nah, setelah kamu meresensi buku yang tadi kamu baca, kira-kira kamu mau merekomendasikan ke temanmu apa tidak? Kalau temanku harus baca buku ini karena buku ini bagus gitu. Iya, ya karena bukunya bagus. Oke, yang kedua. Terus. Ada yang iya, ada yang tidak. Oke. Yang terakhir. Oke. Nah, kelompoknya yang akan mengumpulkan di depan. Sudah, bawa sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.